Kemudian Pastor Joshua Tebu DBS, kami persilakan. Pendeta Dr. Anwar Chen PhD, kami persilakan. Kemudian Evangelis Saifuddin Ibrahim, kami persilakan. Hadirin sekalian, pada acara DKS 2014 ini yang hadir adalah para peserta dari pihak Kristen dan dari pihak Muslim yang terdiri dari para santri, para cendekiawan Muslim, dan dari pihak keluarga besar paguyuban para pembicara dan undangan lainnya. Sedangkan dari pihak Kristen terdiri dari para pelajar atau siswa-siswi Kalam Multi Program, keluarga besar staf atau Sekolah Tinggi Alkitab Kalam Kristus, dan para kaum cendekiawan Kristen serta para pemimpin gereja lintas sinode. Izinkan saya untuk membacakan mekanisme dan aturan debat yang telah disepakati bersama. Para pembicara bersepahaman dan berkomitmen untuk menolak semua bentuk provokasi dan anarkisme dari siapapun dalam bentuk apapun. 4. Para pembicara bertanggung jawab penuh menenangkan dan menenteramkan para simpatisan dan pengikutnya masing-masing. 5. Para pembicara wajib menjaga suasana kondusif dan saling menghormati satu dengan lainnya antara sesama pembicara. 6. Setiap pembicara wajib mentaati moderator secara mutlak. 7. Setiap pembicara diwajibkan mempresentasikan materi debatnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan moderator. 8. Setiap pembicara wajib menyampaikan makalahnya dengan artikulasi yang jelas dan tegas serta tidak bertele-tele, dan wajib menghormati setiap lawan debatnya dalam berdialog atau berdebat. 9. Setiap pembicara wajib mengargumentasikan pendapatnya dengan santun dan tidak memprovokasi pembicara lawan maupun peserta DKS 2014 atau floor. Khusus para moderator. 1. Setiap moderator wajib memberi pengantar ringkas perihal biografi atau profil para pembicara di tim yang dipimpinnya. 2. Setiap moderator adalah penjaga waktu yang baik, adil, dan tegas. 3. Setiap moderator wajib mengawal perdebatan dan mengendalikan sepenuhnya para pembicara agar mematuhi tata tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Wa qala aidan wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-ayat Subhanallahul Azim. Yang kami hormati Ketua Yayasan Evata Martoria yang kebetulan jadi moderator di samping saya, Ibu Ernest Esther, mohon maaf ternyata nggak ada yang ngantuk ya, Ibu Esther.
seluruh panitia, Bapak dari wakil pemerintah, Bapak dari Dinas Kristen yang berkenan hadir, berterima kasih sekali Bapak berkenan hadir. Para pembicara baik dari Kristen maupun dari Islam yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, dan seluruh hadirin audien yang pada pagi hari ini berkenan hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang berbahagia, acara ini jika disebut dengan acara debat, ini adalah debat kebenaran. Jika disebut dengan acara dialog, inilah dialog kebenaran. Karena pembicara kita akan berbagi kebenaran yang selama ini mereka yakini, yang selama ini menjadi jalan hidupnya, dan yang selama ini dianggap menjadi keselamatan dunia dan akhirat. Tema acara pada pagi hari ini adalah selamat datang Bapak Yudi. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bapak Yudi. Tema pada pagi hari ini adalah Who is Jesus? Siapakah itu Yesus? Tuhan atau manusia? Menurut keyakinan Islam, Yesus itu adalah manusia. Sebab Yesus itu memiliki darah, daging, rambut, mata sebagaimana manusia. Yesus juga memiliki perkataan sebagaimana perkataan manusia. Dan Yesus itu juga memiliki segala unsur sebagaimana manusia. Oleh karena itu Islam meyakini Yesus adalah manusia. Sementara Kristen, Yesus memiliki unsur ketuhanan. Maka Yesus itu adalah Tuhan. Biarlah kemudian nanti keenam pembicara ini akan menyampaikan kebenaran itu masing-masing. Karena kebenaran yang mutlak itu adalah hak Tuhan. Kita semua adalah sebagai pencari kebenaran itu. Tugas mereka adalah menyampaikan kebenaran, tidak lebih dari itu. Soal petunjuk hidayah itu adalah hak eksklusif Tuhan, bukan hak manusia. Tidak boleh seorang pun menipu, membujuk, kemudian mempengaruhi, apalagi kemudian memaksa orang lain untuk memeluk sebuah agama. Itu semua agama menolaknya. Mendengar, memahami dengan hati yang lapang, dengan sebuah sikap kejujuran, dengan jiwa yang setulus-tulusnya. Karena kebenaran itu hanya bisa diterima oleh jiwa yang tulus. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Langsung saja saya akan perkenalkan kepada masing-masing pembicara dari Islam. Yang pertama adalah Ustadz Samsul Arifin Nababan, yang dulu bernama Bernak Nababan. Beliau dulunya dari Kristen Protestan. Kalau Nababan itu pasti asalnya Batak, Sumatera Utara. Di balik-balik tetap namanya Nababan. Yang kedua adalah Bapak Yudi Mulyana, asli dari Cirebon, datang baru nyampe pagi melalui kereta tadi. Dulu aslinya adalah Kristen, kemudian sekarang menjadi seorang mu'alaf dan seorang ustadz. Yang ketiga adalah Bapak Insan LS Mokoginta, asli dari Manado. Kedua-duanya adalah Chinese asal mulanya, cuman yang satu Chinese hitam, yang satu Chinese putih. Dua-duanya Pak Insan LS Mokoginta dulu aslinya adalah beragama Katolik, kemudian berpindah menjadi agama Islam. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya tidak akan berpanjang lebar karena sudah ada ding-ding itu. Karena itu bermula dari Ustadz Samsul Arifin Nababan akan mempresentasikan keyakinannya
atas kebenaran kepada kita semua 15 menit. Nanti akan disambung dari pihak Kristen 15 menit, setelah itu Islam 15 menit dan seterusnya. Kepada Ustaz Samsul Arif Ina Bapak, kita aplaus dulu kepada seluruh peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Evata Martulia beserta semua pengurus. Yang saya hormati para pembicara dan juga panitia penyelenggara debat, Pak Bambang yang mewakili Gereja Dimas Kristen, Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta debat Kristologi spektakuler tahun 2014 yang saya hormati dan saya muliakan. Panitia ada tidak menyiapkan alat tensi. Ini suhu badan saya agak meningkat ini. Kelihatannya wajahnya Bapak Ibu agak tegang-tegang semua ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengingat waktu dibatasi masing-masing 15 menit, yang pertama sekali saya akan mengantarkan presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia yang telah menyelenggarakan debat atau dialog yang terbuka ini. Saya pribadi bukan pengalaman yang pertama dialog lintas agama yang seperti ini. Ini sudah berkali-kali kita adakan dan alhamdulillah sukses. Dan bagi masyarakat Indonesia, baik yang Muslim maupun yang Kristen, kelihatannya dialog lintas agama yang semacam ini masih tabu. Bahkan ada yang merasa ketakutan. Ada yang bilang bahwa FPI tidak, bahwa ini tidak. Jadi karena masih tabu, wajar-wajar saja. Tetapi saya dengan Pak Saifuddin Ibrahim sudah biasa. Bahkan beliau yang tegas ya dalam setiap dialog itu tidak ada masalah. Karena diibaratkan Bapak Ibu, kita ini satu bapak yang beda anak. Kita berasal dari sumber yang sama sebetulnya. Hanya saja kita ini lahir dalam keadaan yang merdeka. Kita bebas. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa memaksa kita, terutama dalam memilih keyakinan. Salah satu metode dakwah dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah kepada kami umat Islam untuk mengajak orang yang berbeda keyakinan dengan kami atau yang menolak agama kami untuk berdialog. Dan dialog itu harus dilaksanakan, tidak boleh dengan cara yang baik. Al-Quran dengan tegas melarang umat Islam berdialog dengan agama mana saja, terutama orang-orang ahli kitab. Dilarang oleh Al-Quran berdialog dengan cara yang baik. Tetapi bahas Al-Quran, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu mendebat atau berdialog dengan orang-orang ahli kitab, orang Nasrani, orang Yahudi, terkecuali illa billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi bukan dengan cara yang baik. Jadi Al-Quran, saya ulangi, melarang umat Islam berdialog dengan orang Kristen dengan cara yang baik. Itu dilarang keras.
melainkan dengan cara yang terbaik. Terbaik dalam segala aspek. Terbaik dalam bahasanya, terbaik dalam materinya, terbaik dalam akhlaknya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita ini dalam rangka menjalankan misi agama kita masing-masing, yaitu agama Islam dan Kristen. Sedangkan agama Yahudi bukanlah agama misi. Jangan pernah kita membayangkan orang Yahudi akan menyerukan agama Yahudi kepada orang lain. Tidak. Agama Yahudi itu agama yang spesial bagi mereka. Akan berbeda dengan Islam dan Kristen. Berdasarkan konsep agama kita masing-masing, bahwa di dalam Al-Quran orang Islam menyeru kepada orang yang di luar Islam itu merupakan kewajiban, terutama kepada orang-orang ahli kitab. Ada perintah tertulis dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 64. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la yattakhidhu alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Katakan ya Muhammad, wahai orang-orang ahli kitab. Ahli kitab di sini diartikan orang Yahudi dan Nasrani. Ta'alu ila kalimatin sawa. Marilah kamu semua kembali kepada satu kalimat, yaitu kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang sejak awal nabi-nabi kalian yang terdahulu mengajarkan tentang ketauhidan itu. Allah na'budu illallah. Jangan sekali-kali kita menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa la nusyrika bihi syai'a. Jangan kita memperserikatkan, mempersekutukan Allah dengan segala sesuatunya. Jangan membuat tuhan-tuhan tandingan selain Allah. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan kalian membuat rahib-rahib pendeta-pendeta kalian sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Kata Allah ini, fa in tawallaw, jika kamu berpaling daripada seruan ini, kalian tidak mau kembali kepada kalimat yang satu itu, faqulu asyhadu bi anna muslimun. Katakan kepada mereka, saksikan bahwa kami tetap setia beragama Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah perintah tertulis untuk menjalankan misi kepada orang di luar Islam, terutama orang ahli kitab. Sebagaimana juga agama Kristen adalah agama misi, seperti yang tertera dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan juga dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Jadi dua agama ini adalah agama misi. Tetapi kita ajak dia dengan cara apa? Dengan cara yang terbaik, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang arif. Nah, hari ini Bapak, Ibu, Saudara, diskusi kita, dialog kita lintas agama. Dan kami tidak cerita pengalaman kenapa masuk Islam dan kenapa masuk Kristen. Bukan itu yang menjadi pembahasan kita. Tapi kita ini adalah mengambil tema Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam Alkitab. Tuhankah dia atau bukan? Sebelum saya membahas tentang pribadi Yesus, dan memang kritik seputar ketuhanan Yesus ini bukan baru sekarang, bukan baru abad ini. Sejak turun Al-Quran 15 abad yang lalu kepada Nabi kami Muhammad SAW, turunlah ayat yang banyak memberikan kritikan terhadap ajaran Kristen, terutama yang menyangkut konsep ketuhanan. Sungguh ingkarlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Isa putra Maria itu adalah Allah, padahal Isa putra Maryam sendiri tidak pernah mengatakan dia Allah.
Bahkan dia mengajar kepada umatnya, ya Bani Israel, a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai bangsa Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Dan ayat ini selaras dengan bunyi di dalam Alkitab, yaitu Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29. Itu semua adalah sejalan. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Saduki atau orang-orang Farisi tentang hukum yang paling utama, Yesus menjawab, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia tidak katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kamu, saya. Tidak ada dikatakan Yesus di dalam Injil Markus tersebut. Tapi Tuhan Allah kita. Kita di sini adalah jamaah. Yang bertanya maupun yang ditanya adalah kita. Sama-sama mempertuhankan Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang kaidah-kaidah umum atau kriteria Tuhan. Jadi bagaimana kita untuk memahami Tuhan itu. Dan dari situ nanti bisa kita cermati apakah Yesus Tuhan atau tidak berdasarkan keyakinan saya pribadi dan juga keyakinan umat Islam. Ketika kita berbicara tentang kriteria Tuhan, saya terpaksa harus mempersingkat karena waktunya hanya 5 menit. Sudah berapa menit, Ustaz? Tinggal 2 menit. 2 menit lagi, Masya Allah. Allahu Akbar. Baik. Yang pertama, kriteria Tuhan menurut saya, yang namanya Tuhan itu semestinya Maha Pencipta. Mustahil Tuhan itu diciptakan. Dan ayat dalam Al-Quran banyak sekali. Alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ardh. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa man fil ardi mithlahunna. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Itu surat Fatir ayat 1. Kemudian surat 65 ayat 12. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi dan segala yang ada di sekitarnya. Yang namanya Tuhan itu semestinya dia Maha Pencipta. Kalau ada Tuhan diciptakan atau lahir, itu layak dipertanyakan. Layak dipertanyakan. Karena kriteria Tuhan itu adalah Maha Pencipta dan impossible Tuhan itu diciptakan. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, Injil Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 7, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin.